Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Allah lah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian, air, udara, api, apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan dia memerintahkan kita untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya. Dan siapapun yang berterima kasih dalam bahasa agama kita bersyukur, maka pasti akan ditambah. Allah berjanji dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, maka aku akan tambah. Kalau kalian kufur, maka azabku amat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi, hai orang beriman, ucapkanlah kepadanya salam yang banyak. Dan juga sebagai balas jasa setelah menghabiskan 23 tahun dari masa hidup beliau di fase Mekah 13 tahun dan Madinah 10 tahun, semua itu ya hal yang sangat besar dalam kehidupan kita karena telah menyampaikan dan menyempurnakan semua amanah agama ini kepada umat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pada buku kita Sahih Hadis Qudsi, dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah bab keutamaan sahabat. Dan juga sudah kita lengkapkan dengan yang terakhir bab keutamaan sahabat yang diikuti perang Badar. Itu sedikit review teman-teman sekalian, dan kita akan masuk pada siang ini, pagi menjelang siang, semoga Allah berkahi. Hadis selanjutnya nomor 99, babnya hadis Mi'raj dan perintah sholat 5 waktu. Seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW di langit adalah sholat. Selainnya semua di bumi. Dan ini menandakan kedudukan sholat itu sendiri. Untuk menerimanya, Nabi SAW Isra dulu, perjalanan malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran dan menamakan surah nomor 17 dengan surah Al-Isra untuk menggambarkan tentang pentingnya perjalanan tersebut. Kemudian ada proses yang sangat luar biasa pada saat itu di mana Nabi SAW sholat di Masjid Aqsa dan mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Dalam riwayat Sahih dikatakan ada 124 ribu Nabi, diantaranya 313 Rasul. Semuanya diimami oleh Nabi SAW di malam Isra itu. Kemudian disitulah Nabi SAW juga bertemu dengan Jibril, bertemu dengan Mikail. Dan Jibril memperkenalkan kepada Nabi SAW, ini adalah Mikail. Ya, itu adalah wakil daripada Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku mengikat tali borak ini kekangannya, di mana tempat seluruh Nabi-Nabi mengikat tali kekangan hewan mereka. Bagi yang pernah ke Aqsa tahu masalah itu tentunya. Di sebelah kanan Masjid Qibli itu ada ruangan ke bawah dan ada besi yang diyakini oleh masyarakat setempat kalau itu tempat Nabi SAW mengikat boraknya. Kemudian Nabi SAW pun mi'raj dari langit atau ke langit. Mi'raj ke langit. Mi'raj artinya naik ke langit. Pertanyaan sederhana, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan atau tidak memerintahkan itu dari Masjid Haram Mekah saja? Langsung naik ke langit. Kenapa harus ke Masjid Aqsa? Berarti juga ada kedudukan khusus untuk Masjid Aqsa di sini. Dan terlalu banyak keutamaan Masjid Aqsa. Bagi yang belum pernah ke sana, saya berharap teman-teman bisa menjadwalkan satu waktu ke sana. Karena emang hadisnya banyak. Dan tidak usah khawatir dengan masalah, oh nanti akan ada peributan dan segala macam. Saya gambarkan Palestina itu kalau diibaratkan seperti meja ini. Saya kurang lebih sudah 4 kali masuk ke sana, masuk 5 kali insya Allah. Akhir bulan ini juga saya akan pergi. Itu kalau kita ibaratkan Palestina meja ini, semua sudah dijajah kecuali satu titik, namanya Gaza. Gaza itu kurang lebih jaraknya sekitar 183 km dari Masjid Aqsa. Jadi sangat jauh. Dan memang yang sering konflik adalah di wilayah ini. Karena bagi Israel mereka belum menguasainya. Dan di situ ada negara Palestina dan otoriter Palestina gitu kan. Nah di sini yang sering konflik. Kalau yang tempat lain umumnya tidak konflik. Kalau yang sering teman-teman nonton ya di Masjid Aqsa terjadi ini dan terjadi itu ada dua sebab. Sebab yang pertama yang umum terjadi, sebagian masyarakat Palestina yang sudah merasa terkekang sekali dengan penjajahan ini, terganggu, maka mereka tidak boleh pegang senjata. Dia keluar dengan pisau dapur misalnya, lalu dia tusuk satu tentara Israel,
Nah pada saat dia tusuk mati, Israel akan mengutus pasukannya untuk menangkap satu orang itu. Kalau sudah ketangkap, maka tidak ada lagi keributan. Seperti itulah. Karena Israel sendiri tidak mau buat keributan. Mereka tidak mau buat keributan. Karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang Muslim di situ. 50%-nya Muslim. Sekitar 40% Yahudi, 10%-nya Nasrani. Ya, jadi Muslimnya banyak di sana. Dan mereka adalah buru-buru. Buruh di perusahaan, buru-buru di pabrik, pekerja-pekerja semua orang-orang Palestina. Ya, kan? Makanya teman-teman kalau ke sana hotelnya hotel bisa kita pesan hotel Muslim, ya transportasi busnya Muslim, semuanya orang-orang Muslim. Ya. Dan di sana orang-orang Muslim tetap berdagang. Kalau kita dari hotel menuju ke Masjid Aqsa, kita akan temukan banyak sekali ya, toko-toko Muslim, restoran Muslim mereka berdagang. Dan pemerintah Israel menawarkan sebenarnya punya 3 opsi dalam bagi penduduk Palestina. Yang pertama itu mengakui pemerintahan Israel. Yang mirip kalau kita dulu di Indonesia ini pemerintahan Belanda waktu masa penjajahan. Kalau mengakui dia akan dikasih warga negara Israel ya, tanpa mengubah agamanya. Karena Yahudi agak berbeda, beda dengan Nasrani. Kalau Yahudi itu dia tidak mau kita masuk ke agamanya. Mereka merasa dirinya eksklusif. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan nanu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anak Allah dan pilihan-pilihannya. Gitu kan? Kalau yang kedua adalah tidak mengakui, tidak mau ambil warga negara, tapi dia tidak mau buat masalah. Ini biasanya dikasih kartu. Dan itu bisa dikenal dari situ. Kalau warga Palestina ini ya sudahlah, saya mau bekerja, saya mau cari hidup, selesai. Nah yang ketiga ini yang tidak menerima. Nah ini umumnya berkumpul di Gaza. Ini yang biasa ada masalah konflik dengan orang-orang Israel. Seperti itu keadaannya ya. Ini bukan pembelaan terhadap pemerintah Israel, tapi saya menceritakan apa adanya di situ. Ada buku saya tulis judulnya Palestina yang Terlupakan. Karena banyak orang yang tidak mau ke sana khawatir, takut, ada keributan segala macam. Padahal keutamanya sangat banyak. Di antara keutamanya adalah sudah cukup Nabi SAW Isra ke sana. Kenapa? Dari Palestina. Kenapa enggak dari Mekah saja? Masjidil Haram. Berarti ada sesuatu. Dan Allah mengatakan di awal surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Jadi Allah mengatakan segala puji bagi Allah. Berarti ada pujian di situ. Pujian artinya ada jenis ya, ibadah tertentu yang memang Allah tekankan di 2 lokasi ini. Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Seperti itulah. Nah keutamanya cukup banyak diantaranya adalah selain Nabi SAW memang Isra ke sana dan Mi'raj dari sana juga ke langit. Kemudian dari langit kembali lagi ke Aqsa, baru kembali ke Mekah. Gitu kan? Itu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah, untuk memastikan aku benar-benar sudah Isra ke Palestina dan Mi'raj ke langit. Salah satu buktinya adalah pada saat aku pulang ke Mekah, maka aku temukan ada kafilah kalian. Dan Nabi sebutkan nama-namanya orang-orang kafilah itu. Ada fulan. Karena Nabi lagi terbang di atas, kelihatan di bawah. Dan mereka kehilangan untahnya. Untahnya itu dari atas kelihatan. Allah SWT buat Nabi SAW melihat. Lalu Nabi mengatakan, aku berkata pada mereka, wahai kaum, unta kalian di lembah ini. Lalu mereka mengikuti suaraku, lalu mereka menemukan untanya. Kafilah itu akan datang beberapa hari kemudian, tanyalah mereka. Pada saat mereka tiba di Mekah, ditanya oleh orang-orang Quraisy, ternyata mengatakan benar. Kami mendengarkan suara entah dari mana yang mengatakan unta kalian di lembah ini dan kami mendapatkan sesuai dengan suara itu. Intinya Nabi SAW kembali lagi dari langit ke Aqsa baru ke Mekah. Ini sama juga kasusnya seperti tadi. Bisa saja Allah langsung kembalikan ke Masjidil Haram. Apa yang sulit bagi Allah SWT? Naik dari Masjidil Haram, turun ke Masjidil Haram juga. Tapi Allah memampirkan Nabi SAW ke Aqsa berarti ada pesan ilahi. Itu bukan hal yang ringan gitu kan. Bisa juga Allah pilih yang lain. Masjid Aqsa ini, masjid yang dibangun ya, 40 tahun setelah Masjidil Haram. Dan yang membangunnya adalah Ibrahim AS. Sebagaimana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Lalu masjid apa ya Rasulullah? Sahabat itu bertanya lagi. Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa. Lalu sahabat itu bertanya, berapa jarak di antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah, sehingga menjadi Masjidil Haram di situ untuk tawaf dan ibadah. Lalu beliau kembali ke Palestina karena istri pertamanya Sarah di sana bersama anaknya Ishak, lalu dibangunlah Masjid Aqsa.
Ada beberapa hal yang mesti dititik beratkan, mungkin 2 riwayat saya sebutkan karena saya ingin masuk ke bahasan kita. Adalah hadis yang mulia dan ini harus jadi target kita sebenarnya. Hadis yang mulia kata Nabi SAW pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka dia meminta kepada Allah 3 hal dan semuanya Allah kabulkan. Yang pertama, dia minta agar semua keputusannya di kerajaannya sesuai dengan keputusan Allah. Artinya walaupun wahyu belum datang, kalau Sulaiman alaihissalam menghadapi sebuah kasus, beliau langsung bisa memutuskan dan itu sudah disetujui oleh Allah. Dan Allah kabulkan itu. Yang kedua, dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah kabulkan. Dan ini yang ketiga jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada seorang pun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat. Ini sunnah atau wajib. Kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan itu. Subhanallah, keutamaan ini hanya kita dapatkan kalau haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang haram tentunya ya. Walaupun juga pasangan halal kalau lagi haram tidak boleh. Tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah ini pahala yang didapatkan dengan keutamaan haji didapatkan bagi orang di Aqsa kalau sholat 2 rakaat. Sunnah ataupun wajib. Termasuk tahiyat masjid. Ini target yang luar biasa gitu. Dan teman-teman tidak usah khawatir dengan masalah kematian. Mati itu akan datang dimanapun kita berada. Kalau mau mati di sini ya mati di sini. Mati di Aqsa ya mati di Aqsa. Nggak ada urusannya sama mati. Kita mati pada saat itu. Dimanapun kita berada. Tidak ada hubungannya sama waktu atau tempat di situ. Karena memang Allah sudah, maksudnya tidak ada hubungannya sama tempat itu, tapi hubungan sama waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau datang ajal. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat ke sana, lalu di sana direnggut nyawanya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita ke Aqsa nanti takut mati. Mati pasti akan datang. Diranjang ataupun di sana gitu. Ini harus ditepis ini. Ya, pemahaman bahwasanya nanti takut ini, takut itu. Ya, apalagi memang kita masuk dengan visa resmi. Ya. Hadits yang kedua adalah Maimunah radhiyallahu anha bertanya, istri Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Masjid Al-Aqsa. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana. Bahasa Nabi begitu, pergilah ke sana dan sholatlah. Karena dia sebaik-baik tempat sholat. Seseorang di antara kalian memiliki tanah di sekitar Aqsa sebesar atau seukuran tali kekangan kuda, asal dia bisa lihat Aqsa, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kemudian Maimunah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu ke sana? Kata Nabi SAW, terangilah Aqsa itu. Maksudnya terangi adalah berikan penerangan. Zaman dulu orang nyumbang minyak zaitun, kemudian ditaruh sumbu lalu dinyalakan sehingga menerangi Aqsa. Kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Aqsa, kalau kita juga sekarang masuk, kalau dijabarkan ke renovasinya, gitu kan, pembayaran listriknya segala macam, maka dia seperti sholat di dalamnya. Juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya sholat di sana itu sama dengan 250 kali lipat dibandingkan tempat lain. Riwayat lain 500 kali lipat. Tapi yang sahih adalah 250. Ya, tentu Masjid Haram Nabawi lebih besar, 1000. Dan Masjid Haram Mekah lebih besar lagi, 100.000. Tapi Aqsa juga punya keutamaan. Apalagi Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang letih-letih khusus mendatangi masjid kecuali 3. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Jadi banyak isu-isu yang tidak benar. Saya 3 tahun lalu waktu mau berangkat, mungkin pemberangkatan kami yang kedua. Pas mau berangkat tanggal seperti ini, akhir-akhir Desember. Karena saya pilih ini karena musim dingin ya. Jadi supaya jemaah juga tidak keringatan pada saat kita beraktivitas jalan dari hotel ke masjid segala macam. Dan juga ada hal yang lain. Pertimbangan saya, kalau musim dingin, umumnya para wanita pakai baju tertutup, gitu kan? Karena kalau musim panas, Aqsa ini agak berbeda, Palestina agak berbeda. Kehidupan mereka masih bebas, kayak kita di Jakarta. Jadi mungkin perempuan banyak yang tidak pakai hijab. Musim dingin aja banyak yang tidak pakai hijab, gitu kan? Apalagi ini kalau selain musim dingin, kita khawatirkan nanti terjadi sesuatu yang tidak baik, sementara kita mau niat umroh atau mau ibadah, seperti itulah. Maka pertimbangannya cukup banyak. Dan juga di akhir-akhir Desember seperti ini, itu karena ada Natalan, orang-orang Nasrani pergi hajinya ke sana, maka umumnya dipermudah oleh pemerintah Israel. Seperti itulah kurang lebih. Ya mudah-mudahan satu waktu Bapak Ibu bisa ke sana insya Allah. Dan saya sengaja mengangkat ini supaya menepis persepsi orang-orang kalau sulit untuk ke sana sebenarnya. Memang visa diperketat. Ya, satu-satunya negara yang minta nama kita, nama ayah, nama kakek itu cuma Israel saja.
Yang lain tuh negara lain mudah semua, mau ke Turki, mau kemana-mana itu. Tapi kalau ini sedikit ada ketatnya. Yang jelas teman-teman, waktu itu saya dapat 3 tahun yang lalu kurang lebih. Pas mau berangkat tanggal 25 Desember waktu itu, tanggal 23 ada foto masuk disebarluaskan di Timur Tengah. Kalau Masjid Aqsa hancur dibombardir oleh pemerintah Israel. Saya hubungi travel agent, ternyata mereka kontak ke Aqsa. Jadi teman-teman di Aqsa yang kami beli paketnya itu, foto dia print kertas tanggal, hari dan tahunnya pada saat itu tanggal 23 Desember ya kan 2016 atau 2012 waktu itu dia print lalu dia foto di belakangnya Aqsa. Ini Aqsa nggak apa-apa. Ya. Jadi ternyata memang ada juga upaya mungkin dari pemerintah sana yang tidak mau orang-orang Islam datang, karena kalau kita datang ke sana tuh masyarakat Palestina sedang sekali. Bahkan sering waktu saya kenalkan diri saya dari Indonesia, saya dipeluk dengan mereka, tentu sama laki-laki ya. Perlu dibahasakan. Kemudian dia mengatakan, kamu datang ke sini sudah cukup buat kami. Tidak usah bawa sumbangan apa-apa. Terlebih lagi memang kita bisa bawa sumbangan tentunya ya. Pribadi saya selalu motivasi jemaah untuk itu. Kemudian nanti di Aqsa ada kotak amal, langsung masukkan ya, di situ. Ada beberapa kegiatan seperti juga membantu orang-orang yang susah di sana. Kemudian apalah ya, memasukkan Quran di Masjid Aqsa, kursi bagi orang tidak mampu. Ada beberapa program yang dilakukan pada saat itu. Cuma saya sarankan kalau teman-teman lagi berangkat dan ikut dengan travel tertentu, pastikan karena banyak travel kita juga yang masuk di sana, mereka melakukan tur city-nya itu banyak mendatangi makam-makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus. Saya waktu datang ke sana tanya sendiri dan jauh-jauh tempatnya. Itu banyak buang waktu. Semestinya kita maksimalkan waktu di Masjid Aqsa. Sayang. Karena kebanyakan kita cuma pakai 3 hari, maksimal 5 hari. Kalau di tempat kami pastikan 5 hari, 4 malam diusahakan. Karena visa kalau sudah dapat itu 1 bulan. Nah ini makam-makam, saya tanya sendiri penjaga masjidnya itu, ini kuburan. Dia bilang bukan, ini cuma makam. Makam itu kayak prasasti. Jadi nggak ada jenazahnya Nabi Musa di situ, nggak ada jenazah Nabi Yunus di situ, nggak ada. Kalau Anda ngerti bahasa Arab, bisa tanya, gitu kan? Karena mungkin tidak semua orang bisa bahasa Inggris di sana, maka mereka menceritakan itu. Sering juga mendatangi ada tempatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dianggap di situ. Saya tanya sendiri penjaga, ini kuburannya Salman radhiyallahu anhu atau makam? Makam semua ini. Dan itu banyak tur dihabiskan dalam 3 hari di situ. Buang-buang waktu. Jadi saya sarankan kalau mau datang cuma ke Jericho. Jericho itu kota yang diyakini oleh sebagian masyarakat Palestina tempat lahirnya Nabi Isa. Walaupun orang-orang Nasrani di sana yakin Bethlehem lah tempatnya, gitu kan? Atau Baitul Laham dalam bahasa Arabnya. Tapi sebagian masyarakat meyakini orang-orang Muslimnya kalau di Jericho, karena Jericho ini terkenal dengan pohon-pohon kurmanya. Sementara dalam surah Maryam Allah menyebutkan Maryam bersandar di pangkal pohon kurma, dan itu pohon kurma terkenal sekali di sana. Makanya orang kalau ke Jericho itu belinya kurmanya. Kemudian yang kedua Hebron, kota Hebron ini kota Nabi Ibrahim AS. Dia yakini ada kuburan Nabi Ibrahim AS. Itu lebih dekat kepada hal mungkin benar di situ. Selain daripada ini teman-teman lebih baik habiskan waktu di Masjid Aqsa dan sekitarnya. Apalagi kita belum tentu bisa setiap saat datang. Kalau Mekah sama Madinah kan sangat terbuka, Masya Allah. Di sana belum tentu. Bisa Bapak Ibu hari ini, bulan atau pada saat berangkat sekarang keluar visanya, belum tentu berangkat akan datang keluar visanya. Ya. Saya pernah dari 5 kali perjalanan, itu 1 kali pernah visa saya nggak keluar. Dan itu mereka pengajuan visanya harus 1 bulan. Jadi kayak sekarang Desember ini kita ajukan di November. Nanti keluar kepastiannya itu 1 minggu sebelum berangkat. Jadi bisa berangkat, bisa enggak. Maksudnya masuk ke Aqsa-nya ya. Tapi biasanya jemaah ikut sampai ke Jordan kalau nggak bisa masuk ke Aqsa. Mereka kita buatin tur sendiri di Jordan. Karena di Jordan juga ada Gua Ashabul Kahfi, ada kota Petra gitu kan. 7 keajaiban dunia itu, dan juga ada ada Wadi Rum, padang pasir yang dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh pemerintah Jordan. Baik, intinya teman-teman, Aqsa ini punya kedudukan, dan itu terjadi pada saat Nabi SAW akan menerima sholat. Ya. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis Mi'raj. Mi'raj artinya naik tadi ke langit dan perintah sholat 5 waktu. Hadis nomor 99 dan sanadnya sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis.
Qala farabattuhu bil halqati allati yarbutu bihi al-anbiya. Qala thumma dakhaltu al-masjid fa sallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban fakhtartu al-laban faqala Jibril ikhtarta al-fitrah thumma urija bina ila as-sama'. Titik-titik terus ditulis fadzakar al-hadits. Maksudnya hadits ini sebenarnya panjang, cuma di sini diringkas. Fadzakar al-hadits maksudnya lalu disebutkanlah hadits lanjutannya. Wa fihi, dan di antara dalam hadis itu adalah falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin 10 fadhalika khamsuna salah wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu 10 wa man hamma bisayi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in 'amilaha kutibat sayi'atan wahidah. Qala fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa alaihi salam fa akhbartuhu fa qala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Faqala Rasulullah SAW faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu fihi atau minhu hatta istahyaitu minhu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, didatangkan kepadaku seekor burak. Apa itu burak? Disebutkan, yaitu tunggangan yang berwarna putih lagi panjang dan lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal, peranakan kuda dan keledai. Ia atau burak itu meletakkan telapaknya sejauh pandangan mata. Beliau melanjutkan, kemudian aku menungganginya hingga sampai di Baitul Maqdis. Beliau bersabda, lalu aku menambatkan pada lingkaran yang biasa dipakai para nabi untuk menambatkan tunggangannya. Beliau SAW bersabda lagi, kemudian aku masuk masjid untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian aku keluar, lalu Jibril AS datang kepadaku dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Lalu aku memilih susu. Jibril pun AS mengatakan, kau telah memilih fitrah. Kemudian kami dibawa naik ke langit. Titik-titik di sini, kemudian perawi melanjutkan hadis tersebut dan di dalamnya disebutkan. Jadi tadi saya bilang dalam bahasa Arabnya tadi fadzakar al-hadis, maksudnya di sini diringkas hadis ini karena panjang sekali, kemudian diringkas sampai di sini. Saksi bahasan yang ingin diteruskan adalah, lalu kata Nabi SAW, aku terus berbolak-balik kepada Robku dan kepada Musa AS hingga dia berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya itu 5 kali sholat dalam sehari semalam. Masing-masing sholat bernilai 10. Jadi semuanya bernilai 50 sholat. Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum melakukannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan belum melakukannya, maka tidak dicatat sedikit pun. Jika telah melakukannya, dicatat 1 keburukan. Beliau SAW bersabda, kemudian aku turun hingga sampai kepada Musa AS. Lalu aku memberitahukan kepadanya. Dia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, aku katakan, aku telah bolak-balik mendatangi Rabbku sampai aku malu kepadanya. Dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu, lanjutannya dulu, saya akan syarahkan sekalian nanti insyaAllah. Dari Nabi SAW bahwasanya Allah Azza wa Jal, Allah Maha Mulia dan Maha Suci, berfirman, Iya khamsun wa khamsun, la yubaddalul qawlu ladayya. Itulah 5 dalam amalan dan 50 dalam pahala. Keputusanku tidak dapat diubah lagi. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hari ini teman-teman seperti biasa kita akan bedah manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah potongan utitu bil buraki wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqal himari wa dunal bagal. Jadi didatangkan kepadaku, dan ini sifatnya juga ya, hafirahu inda muntaha tarfihi. Didatangkan kepadaku seekor burak, yaitu tunggangan yang berwarna putih lagi panjang. Bisa bermakna panjang adalah besar. Yang lebih besar daripada keledai. Tentu di Indonesia kita belum biasa melihat ini, tapi teman-teman bisa mencari di YouTube banyak, di Google fotonya keledai, gitu kan. Kalau ada yang mau lihat, sehingga tahu gitu, keledai itu seperti apa sih? Karena memang keledai ini juga ada disebutin dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ya.
tapi tentang suara dia yang buruk. Ya. Yang Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ankarat aswati la sautu hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai, karena kalau dia teriak bersuara itu suaranya ribut sekali. Ya. Tapi bukan itu yang kita ingin titik beratkan. Perlunya mengetahui masalah keledai hanya untuk supaya punya ilmu pengetahuan tentang keledai itu apa. Nah, keledai ini seringkali dikawinkan sama kuda. Ya. Nanti akan keluar satu jenis hewan mirip di antara keduanya, itu namanya bigal. Nah, bigal ini atau bagal itu biasa dipakai oleh raja-raja. Jadi dia lebih indah dari kuda dan lebih tinggi dari keledai, yang keledai lebih pendek gitu kan. Dan ini indah sekali, dia bulunya segala macam, dan itu biasa dipakai hanya untuk raja, misalnya dari istananya menuju ke taman gitu-gitu. Atau peliharaan raja itu biasa dipakai bigal, seperti itulah. Nah, Nabi SAW menggambarkan di sini, mengatakan burak itu adalah tunggangan yang berwarna putih lagi panjang, yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bigal, atau peranakan kuda dan keledai. Ini sebabnya tadi kenapa kita jelaskan dua jenis hewan ini ya. Kalau mau tahu keledai juga, masuk dalam jenis keledai itu kuda zebra. Kita biasa bilang zebra. Ya, itu sebenarnya dia jenis keledai. Jadi keledai ini dalam Islam pun punya hukum syar'i ya. Keledai ada dua macam, ada keledai himar ahli dan himar wahsyi. Himar ahli adalah keledai yang hidup bersama manusia. Biasanya warnanya abu-abu atau coklat. Dia agak pendek. Ya, kalau teman-teman yang pernah ke negara-negara Arab kayak ini, kalau mau ke Aqsa, biasanya lewat Jordan. Di Jordan itu kalau di kota Petra, mereka ada sewain keledai. Dilihat di situ sewain untuk naik-naik gunung, lihat sekitar gunung itu biasanya ada. Nah, keledai yang ahli ini, yang hidup sama manusia, yang warna abu-abu atau coklat, hukumnya haram dimakan. Nggak boleh dimakan. Nabi SAW mengharamkan hukum memakan keledai ahli atau keledai yang hidup sama manusia ini, yang berwarna abu-abu atau coklat, di perang Khaybar. Pada situ sahabat lagi kelaparan sekali, mereka nggak punya makanan, habis ya, karena 43 hari mengepung benteng Khaybar, benteng pertama, di sana ada 9 benteng. Itu masih belum bisa menembusnya, dengan izin Allah SWT tentunya. Lalu Nabi SAW keluar dari kemahnya melihat kendi-kendi, bukan kendi, panci, periuk-periuk ya, untuk masak itu penuh. Dan lagi dimasak semuanya untuk pasukan. Kata Nabi SAW, apa ini? Mereka mengatakan keledai liar ya Rasulullah. Maksudnya tadi ini. Keledai apa? Maaf, keledai yang ahli ini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, buanglah semua karena Allah telah mengharamkannya. Maka pada hari itulah Nabi SAW mengharamkan keledai itu. Dan Nabi SAW mengharamkan semua hewan yang bertaring di perang Khaybar itu. Dan Nabi SAW melarang pernikahan mut'ah. Menikmati hanya sesaat, itu nggak boleh. Diharamkan seperti orang-orang Syiah lakukan gitu. Kemudian keledai yang kedua adalah keledai wahsyi, keledai yang liar. Itu adalah zebra. Dan itu halal hukumnya. Karena dasarnya memakan kuda sama zebra ini hukumnya halal. Karena mereka termasuk hewan yang tidak bertaring. Ya. Tapi khusus keledai yang hidup sama manusia tidak boleh. Nah, Nabi SAW menggambarkan burak ini antara keledai sama bigal. Ya. Kemudian dikatakan sifatnya, kecepatannya burak ini. Burak itu meletakkan telapaknya sejauh pandangan mata. Artinya sangat cepat. Mungkin hanya hitungan sesaat sudah langsung tiba di Masjid Aqsa. Ya, makanya waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj ini, beliau jalankan Isra itu jalan malam hari. Itu subuh, pagi, udah sampai lagi di Mekah. Maka beliau lagi duduk di depan Ka'bah. Jadi merenungi kejadian semalam ini. Karena kejadian Isra Mi'raj ini luar biasa gitu. Luar biasa. Jalan, ya, terbang, bukan jalan ya, terbang dengan kuda bersayap. Tidak pernah ada kuda bersayap. Burak bersayap. Kemudian terbang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini biasanya tradisi orang Quraisy. Kalau penunggang kuda yang kuat, anak muda dan kudanya kuat, non-stop jalan sebulan. Sebulan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu kalau cepat non-stop ya. Kalau mereka kafilah, unta, kuda-kuda jalan pelan-pelan itu bisa 2-3 bulan baru sampai. Jauh sekali. Maka Nabi SAW masih merenung kejadian tersebut. Ini luar biasa ini. Kalau zaman sekarang mungkin orang
Sudah ada pesawat, mungkin orang pikir, oh iya mungkin bisa lebih cepat. Itu pun tidak masuk akal. Sekarang aja kalau kita terbang dari Jeddah ke Amman, itu butuh 1 jam. Mungkin ke Palestina juga sekitar gitu lah 1,5 jam pakai pesawat. Jadi sama dari sini ke Surabaya gitu kan. Tapi bisa ditempuh dalam 1 malam. Tapi zaman dulu memang orang lama perjalanannya. Intinya teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang balik nih dalam semalam. Ya, kalau sekarang pun misalnya ada orang bilang, saya baru berangkat umroh tadi habis subuh, sekarang saya sudah balik lagi. Antum percaya nggak? Ada pesawat gitu kan. Nah mirip keadaan orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW duduk, sudah terbit matahari, duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini luar biasa gitu. Selain Isra ke Masjid Aqsa, naik burak, naik lagi ke langit. Itu di langit itu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ketemu sama nabi-nabi. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu dengan Nabi Idris. Jadi ketemu dengan Nabi Yusuf ya. Di 7 lapis langit ini ketemu. Di setiap langit itu ada nabi-nabi tertentu. Jadi ini kejadian juga yang luar biasa. Nabi SAW belum pernah naik ke langit kecuali pertama kali pada saat itu. Juga bertemu langsung dengan para nabi-nabi. Ya secara langsung lalu ngobrol sama mereka. Kemudian juga sampai ke Sidratul Muntaha lalu menerima perintah sholat. Kemudian kembali lagi ke Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Maka Nabi duduk merenungi kejadian pada saat itu. Dan juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan pada saat perjalanan Isra itu Nabi SAW diperlihatkan segala jenis siksa kubur. Ya, siksa kubur. Maka dilihatkanlah pada saat itu. Intinya kisah yang sangat panjang Isra dan Mi'raj itu. Nah Nabi SAW duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian semalam. Lewatlah Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal. Lewat. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kok kayak orang begitu? Kayak kalau kita mungkin melongo-longo, orang yang bingung. Kenapa? Menurut dia seperti itu. Tapi Nabi SAW bukan bingung. Nabi malah terkagum-kagum dengan kejadian itu. Karena beliau pada saat tiba di Sidratul Muntaha menggambarkan Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan seperti kuping-kuping gajah dan sulit untuk digambarkan keindahannya. Jadi Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan langit itu. Maka Nabi SAW dengan polosnya cerita. Gitu kan? Semalam datang kepada saya Jibril membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Kemudian terbang ke Palestina. Gitu kan? Kemudian di sana saya ketemu sama nabi-nabi. Saya sholat Masjid Aqsa. Kemudian saya mi'raj ke langit. Langit pertama ketemu sama si fulan. Nabi sebutin semua nama nabi-nabi sampai saya terima waktu salat. Lalu saya kembali lagi ke Aqsa. Saya kembali ke Mekah. Panjang lebar. Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi nih. Selama ini gak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Pertama kali juga dia lakukan ini. Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah gak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong. Masa gak masuk akal bagi dia gitu kan. Maka Abu Jahal bersama Nabi SAW mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit tempat iklan di Mekah. Zaman dulu gak ada medsos, gak ada pengeras suara. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dengan Ka'bah itu dulu ada bukit di situ. Namanya Bukit Abi Kubais, sekarang sudah tidak ada tentunya. Itu kalau ada informasi penting, ada yang naik ke atas, terus dia teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, ada informasi begini. Dan itu tidak boleh sembarangan orang naik ke atas. Kalau ada sembarangan orang naik, dianggap main-main, ditebas lehernya. Nggak boleh, orang tertentu saja. Nah Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais. Orang kalau lihat, orang sudah tahu ini ada informasi nih. Mereka pada ngumpul. Begitu lihat, ada pemimpin mereka Abu Jahal. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Tapi kita disuruh panggil dia Abu Jahal. Karena dia tidak mau masuk Islam hanya karena merasa Nabi saingannya. Pernah ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman wahai Abu Hakam? Bukankah Muhammad bacakan Al-Quran itu benar? Dia bilang benar, saya tahu benar. Kenapa kau tidak beriman? Dia bilang karena dari dulu sukuku sama suku Muhammad bersaing. Kalau mereka bentuk pasukan, kami juga bentuk pasukan. Mereka beri makan jemaah haji, kami juga beri makan jemaah haji.
Sekarang suku Muhammad ada nabinya, sukuku nggak ada nabinya. Gitu. Maka kalau saya beriman sama dia, suku saya kalah. Saya nggak mau beriman selamanya. Hanya karena itu. Setelah Nabi dengar, Nabi bilang, panggil dia Abu Jahal. Orang bodoh ini kalau dia beriman, satu Mekah beriman, dia panen pahalanya. Tapi dia nggak mau, subhanallah. Ringkas cerita, Abu Jahal ini lalu berteriak dari atas bukit Abi Kubais, wahai Quraisy, Muhammad mau menyampaikan berita penting, dengarkanlah. Orang Mekah semua pada kumpul. Karena tahu di atas pemimpin mereka Abu Jahal ini, sebelahnya ada Nabi orang yang terkenal jujur. Lalu setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, dengarkanlah. Hai Muhammad sampaikan. Nabi SAW dengan polos ceritain semua. Datang kepada saya, bawa borak-borak itu kuda bersayap, terbang, segala macam. Sampai dari pergi sampai pulang. Setelah selesai semua disampaikan, lalu orang-orang Mekah akhirnya tambah kufur. Yang kafir-kafir ini tambah kafir. Ini nggak masuk akal, Muhammad cerita ngawur ini. Gitu kan. Sebagian juga sahabat bimbang. Tapi mereka yakin ini Nabi. Cuma mereka, ini gimana caranya menanggulangi ini? Karena harus berhadapan sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal lihat itu, ketawa dia. Turun dari bukit Abi Kubais. Dengan tujuan dia itu. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gitu. Sambil turun dia dari gunung itu. Lalu dia kumpul sama orang Quraisy di Darun Nadwa, tempat kumpulnya mereka. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gembiralah. Kata mereka, bagaimana bisa wahai Abu Hakam? Kata dia, Muhammad sudah membuat cerita bualan. Bohong semua. Katanya, dia ceritain. Abu Jahal ini tidak sadar sedang promosi Isra Mi'raj. Katanya Muhammad bilang telah datang kepadanya begini. Diceritain panjang lebar semuanya Isra Mi'raj lengkap. Pada orang Quraisy. Orang-orang Quraisy diam semuanya. Kata Abu Jahal, tinggal ada satu orang. Kalau satu orang ini kita bisa goyahkan imannya, habis agama Muhammad. Kata mereka siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Rame-rame ini orang Quraisy jalan. Nah waktu orang Quraisy jalan ke kebunnya Abu Bakar, kebetulan di pinggir kota Mekah, orang-orang beriman juga sahabat ada yang ikut dari belakang. Pertama kali orang beriman sama orang kafir jalan bersama ini. Pada saat itu di Mekah ya. Karena mau tahu Abu Bakar jawab apa nanti. Begitu tiba di kebun Abu Bakar, teriak-teriaklah Abu Jahal, wahai Abu Bakar keluarlah. Nah, Abu Bakar keluar. Abu Bakar lihat pertama kali nih, tokoh-tokoh Quraisy di belakangnya ada orang-orang Muslim. Maka tadinya mungkin pikirannya jangan sampai orang Muslim ini ditawan kah, harus ditebus kah gitu kan. Nah Abu Bakar kan sering menebus sahabat-sahabat, diantaranya Bilal kan ditebus dengan duitnya beliau, dan hartanya. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dia bilang, sesungguhnya temanmu Muhammad telah bercerita bualan, dusta semua. Katanya, maka dia ceritain kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini belum tahu. Dia sekarang promosi lagi ini, Isra Mi'raj ini kepada Abu Bakar. Tujuannya supaya Abu Bakar bilang, masa sih bohong atau apalah gitu kan. Itu tujuan dia. Ternyata dia dikagetkan karena jawaban Abu Bakar berbeda. Ada dua asar. Yang pertama menyebutkan, Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, tidak usah cerita masalah ini kepada saya. Muhammad naik ke langit, sedangkan wahyu turun dari langit ke dia, saya percaya. Apalagi dia naik ke langit, sama saja. Nggak ada bedanya. Jadi dia naik ke langit atau dia terima di bumi, sama, saya beriman. Riwayat lain ini yang unik. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warna putih, kemudian Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya. Lalu saya bilang, iya hitam. Bayangin ya, kalau ini tembok nih, Pak Widi bilang, ini tembok warnanya coklat Ustaz. Ah masa sih? Kan kita bisa begitu. Misal contoh kalau warnanya hitam, contoh misalnya. Tapi ini enggak. Abu Bakar bilang, kalau misal Muhammad mengatakan tembok itu hitam dan warnanya putih, saya akan bohongkan mata saya. Oh ya, mata saya yang salah. Muhammad yang benar, hitam berarti. Walaupun putih. Saking kuatnya imannya. Maka akhirnya Abu Jahal terpatahkan hujahnya dan akhirnya dia meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini ada masalah nih. Abu Bakar ikut sama orang-orang Muslim. Yang lain sahabat. Mana Rasulullah? Ada di bukit Abi Kubais. Abu Bakar datang. Sambil jalannya, ternyata Nabi SAW lagi ada yang nanya-nanya sama beliau, memastikan segala macam. Abu Bakar sambil jalan sambil mengatakan, ya Rasulullah, ngangkat suara. Orang-orang pada balik semua kepada Abu Bakar. Sengaja Abu Bakar lakukan ini. Ada tujuan dia. Ya Rasulullah, terus jalan sampai dekat Abi Kubais. Orang jadi lihat, oh yang datang Abu Bakar nih. Lalu naik ke sebelah Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Hakam atau Abu Jahal disebutkan. Abu Jahal telah menceritakan kepadaku bahwasanya Anda berkata, lalu Abu Bakar ulangi semua ini cerita Isra Mi'raj. Tujuannya supaya orang makin dengar. Lalu setelah selesai, kata Abu Bakar satu kalimat, ya Rasulullah, apakah itu benar? Nabi SAW jawab, iya wahai Abu Bakar.
Maka kata Abu Bakar, Anda pasti benar. Langsung kalimat itu. Ternyata kalimat Anda pasti benar ini, itu membuat sahabat-sahabat yang tadinya butuh hujah ini, oh iya benar nih, gitu kan. Sudah selesai, ditutup tuh. Dan lagi syubhat kepada orang beriman, gitu kan. Lalu Abu Bakar setelah itu menyampaikan tugasnya sudah selesai. Nabi SAW lalu berkata, wahai Quraisy, kalau kalian masih belum percaya, maka ketahuilah pada saat saya pulang dari Palestina ke sini, saya lihat kafilah kalian. Dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan kepada mereka dari atas, unta kalian ada di lembah fulan, ambillah. Maka mereka pun mengikuti suara saya dan kafilah itu akan datang beberapa hari lagi. Tanya mereka tentang kebenaran ini. Maka orang-orang Quraisy nunggu beberapa hari kemudian datang kafilah tersebut. Baru depan pintu, namanya pintu, waktu itu pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Suku Syaibah dekat situ tinggalnya. Lalu orang Quraisy begitu melihat kafilah tersebut lewat. Dan Nabi SAW sempat sebutin ya, nama-nama mereka, jenis warna-warna untanya. Bahkan kalau nggak salah unta bagian depan ada kain di lehernya Nabi sebutin. Gitu kan. Yang jelas, waktu datang kafilah seperti yang Nabi gambarkan. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, hai Quraisy, ditanya Quraisy Mekah tanya kepada Quraisy sana, hai Quraisy, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Ini belum masuk ke Mekah, jadi belum ada yang bertanya sama sekali, nggak mungkin direkayasa gitu kan. Apakah kalian kehilangan sesuatu di jalan waktu sementara dari Palestina ke sini? Mereka bilang iya, kami kehilangan unta. Lalu apa yang terjadi? Kami mencari. Sementara kami nggak ketemukan, lalu kami dengar ada suara mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti dan kami temukan. Maka seperti yang Nabi sampaikan, sekarang Quraisy yang di kafilah bertanya kepada Quraisy yang di Mekah, hai Quraisy, dari mana informasi ini? Kami sendiri belum ada yang masuk ke Mekah, belum ceritain. Kata mereka, dari Muhammad. Semenjak itu, kebalik keadaan orang Mekah yang tidak beriman Isra Mi'raj jadi meyakini kejadian Isra dan Mi'raj. Gara-gara kejadian. Dan ini peran Abu Bakar sangat besar radhiyallahu anhu. Ya. Itu yang diambil pelajaran dari makna ini. Kemudian selanjutnya, potongan yang kedua, kalau mau dikasih angka di situ, kemudian aku menungganginya hingga sampai di Baitul Maqdis. Jadi kalimat Baitul Maqdis. Bait artinya rumah, Maqdis maksudnya disucikan. Rumah yang disucikan. Ya. Ini nama lainnya Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh. Allah SWT menggunakan kalimat ini di awal surah Isra untuk menggambarkan jauhnya jarak itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh, Masjid Aqsa. Tapi beberapa hadis menyebutkan nama khusus masjidnya Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Kemudian selanjutnya itu pelajaran tentunya tentang masalah Baitul Maqdis. Potongan yang ketiga, lalu aku menambatkan pada lingkaran yang biasa dipakai para nabi untuk menambatkan tunggangannya. Ini potongan ketiga. Jadi ada riwayat lain menjelaskan kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali memang Allah pernah buat mampir atau singgah di Aqsa, di Masjid Aqsa atau di Baitul Maqdis. Ini menandakan memang luar biasa masjid ini. Karena semua nabi-nabi, 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul, semuanya sudah pernah mampir di situ. Dan umumnya semua menunggangi tunggangan yang diikat di tempat yang sama. Makanya saya bilang kalau teman-teman satu waktu insya Allah Allah mudahkan ke sana. Kalau ini lokasi Masjid Aqsa, kurang lebih 1,4 hektar. Seingat saya, 14.000 sekian itu meter. Itu ada kotak masjid, kayak tembok masjid, tapi ini lebih banyak pelataran yang kosong, tidak ada bangunannya. Nanti di situ kita akan temukan begitu jalan, mungkin kurang lebih masuknya, kalau saya tidak salah ya, sekitar 100 meter, maka akan ada Qubbatus Sakhra, yang warna kuning emas itu di tengah-tengah. Maka kalau kita jalan lagi, ada di depan sekali, yang tempat imamnya, itu adalah Masjid Qibli namanya. Masjid Qibli. Nah, di sebelah kirinya ada lagi dinamakan Musholla Marwani gitu kan. Di sebelah kanannya itu ada tempat ini, mengikat burak itu. Jadi nanti ada kayak ruangan di sebelah kanan kiblat itu, Masjid Qibli itu, kita turun tangga, di bawah sekali ada itu. Ya, Allah alam itu diyakini sama mereka, tapi dalam hadis ini disebutkan masalah itu. Dan itu sampai sekarang masih dijaga. Ya kalau teman-teman pernah dengar tembok peratapan punyanya orang-orang Yahudi, itu pas di sebelah tembok yang ada ikatan
borak ini. Tapi ini masih masuk lokasi kekuasaan muslimin. Tembok yang ratapan itu tempat mereka pukul-pukul kepalanya, berdoa segala macam itu. Di sebelah tembok yang ada ikatan borak ini. Kemudian potongan selanjutnya, dikatakan di sini potongan yang keempat ya. Kemudian aku masuk masjid untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian aku keluar. Ya ini sebagian ulama menanggapi mengatakan Nabi SAW melakukan tahiyat masjid. Ya. Ada juga yang mengatakan sholat umumnya. Entah sholat apa pada apakah mungkin tahajud karena malam hari. Kan itu perjalanan malam hari kan. Atau karena Nabi SAW sholat yang lainnya itu Allah alam. Tapi jelas Nabi SAW sholat. Beberapa asar tadi atau riwayat saya katakan Nabi SAW mengimami. Nah kalau mengimami para nabi-nabi berarti menandakan sholat tahajud. Karena sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah adalah tahajud. Tahajud masjid tidak dikerjakan berjamaah, gitu kan. Intinya Nabi SAW sholat di situ. Berarti menandakan juga ada tambahan informasi tentang pentingnya sholat di Aqsa. Selain dari dalil-dalil tadi yang sudah saya sebutkan ya, punya keutamaan sholat di sana. Dan ini adalah juga mengaplikasikan apa yang diharapkan dan diminta oleh Sulaiman alaihissalam agar orang yang sholat di sana diampuni dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Walaupun Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Potongan selanjutnya dikatakan, kemudian aku keluar. Lalu Jibril datang kepadaku dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Lalu aku memilih susu. Jibril mengatakan, kamu telah memilih fitrah. Makna daripada kemudian aku keluar, berarti mi'rajnya ke langit bukan dari dalam masjid. Tapi dari luar. Nah, sebagian masyarakat Palestina, dan ini juga diyakini oleh orang-orang Nasrani pun yang mempelajari sejarah, meyakini masalah itu. Kalau di dalam Masjid Qubbatus Sakhra, itu ada batu diyakini dari situ Nabi SAW naik ke atas. Gitu kan? Walaupun ini masih berselisih ahli sejarah dalam masalah itu. Tapi yang jelas, Nabi Mi'raj dari lokasi suci Baitul Maqdis tadi. Kemudian ini dimaksud dengan diberikan bejana, 1 khamar dan 1 susu. Lalu Nabi SAW mengatakan aku memilih susu dan Jibril mengatakan aku memilih fitrah. Maksudnya adalah ini ujian buat Nabi SAW. Apakah beliau akan memilih khamar atau memilih susu. Tapi secara fitrah, maksudnya secara alami. Karena Nabi SAW adalah orang yang beriman kepada Allah, maka beliau memilih susu. Makna fitrah adalah memilih yang benar. Sesuai dengan fitrah seseorang. Gitu kan. Kemudian tentu ini hadisnya lanjutnya cukup panjang. Setelah itu ada lanjutan titik hadis itu. Aku naik ke langit. Gitu kan. Di langit pertama aku bertemu sama Nabi. Ya. Kemudian langit kedua, langit ketiga. Urutannya saya tidak ingat sekarang. Tapi yang saya ingat dalam riwayat itu bertemu dengan Isa dan Yahya. Kemudian naik ke langit kedua bertemu dengan Idris. Ketemu sama yang ketiga Yusuf. Dan Yusuf itu pada saat bertemu, semua nabi-nabi ini mengatakan, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Semuanya mengatakan itu. Kemudian ketemu dengan Yusuf dan Nabi SAW mengatakan, sungguh memang dia telah diberikan ketampanan, sepertiga ketampanan dunia. Gitu kan? Karena sangat tampan. Kemudian di langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu sama, saya tidak ingat sekarang. Tapi ada langit keenam, Musa, langit ketujuh, Ibrahim. Semua ini sampai langit keenam, sampai Musa alaihissalam, semua mengatakan selamat datang wahai Nabi soleh dan saudara yang soleh. Kecuali Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh mengatakan selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Karena Nabi Muhammad SAW keturunan beliau. Gitu kan. Dan pada saat awal Nabi SAW naik ke langit ketujuh, beliau bertanya, siapa itu Jibril? Karena melihat ada orang, kata Nabi SAW, yang sangat mirip dengan Nabi kalian ini. Jadi perawakannya mirip sekali dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil ya, yang sedang duduk. Ya. Maka kata Jibril AS itu adalah ayahmu Ibrahim. Dan di sekitarnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Di bawah naungan Ibrahim AS. Bersama Ibrahim AS. Dan di langit ketujuh itu, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, ada Baitul Ma'mur. Rumah tawafnya para malaikat. Mirip Ka'bah kita kalau di dunia. Allah mengatakan dalam surah At-Tur wal Baitil Ma'mur. Ya. Maka di situ kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat yang tawaf setiap hari, pergi tidak akan pernah kembali selamanya. Gitu kan. Artinya Allah SWT ciptakan malaikat-malaikat yang baru lagi, karena jumlahnya mereka sangat banyak. Malaikat beda dengan kita. Mereka diciptakan sudah langsung bisa bertugas. Kayak kita dari bayi, anak-anak, segala macam, dari sperma, dari sel telur, bersatu ini nggak ada.
Mereka diciptakan utuh dari cahaya dan Allah juga ganti dengan sesuka dan kemahakuasaannya Allah gitu. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW naik, kemudian tiba di Sidratul Muntaha. Jibril pun mengatakan, hai Muhammad, di sini batasku, ya, aku tidak mungkin bisa naik. Kalau aku naik sesaat saja, maka bisa ya hangus gitu, tidak bisa, maksudnya tidak mungkin naik. Ya. Maka Nabi SAW pun naik, kemudian bertemu dengan Allah SWT, lalu menerima perintah 5 waktu sholat itu. 50 waktu sholat awalnya, 50 waktu sholat. Ya, di sini kalau ada yang bertanya apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka ini telah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW pulang Isra Mi'raj, kemudian beliau setelah itu di tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar, Nabi SAW menikah dengan Aisyah, dan Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat lagi Mi'raj ke langit itu? Maka Nabi SAW menjawab, Allah nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti Nabi SAW bertemu dengan Allah, iya, tapi belum melihatnya. Seperti itulah. Dan memang ini ya hampir kalau tidak salah umumnya pendapat ulama mengatakan belum ada yang melihat Allah di muka bumi ini termasuk nabi-nabi. Makanya waktu dalam ayat Al-Quran, waktu Musa AS berkata, Rabbi arini andur ilaik, wahai Tuhanku, mudahkan aku untuk melihatmu. Allah mengatakan, lan tarani, walakin andur ilal jabal. Kau tidak bisa melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku, maka baru kau bisa melihatku. Jadi tidak bisa. Falamma tajalla rabbul jabal, pada saat Allah dengan kemahakuasaannya Allah mau ke gunung itu, maka ja'alahu dakka, semuanya hancur lebur. Gak bisa, gak mampu tentunya dengan kemahabesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW menerima perintah waktu sholat, kemudian beliau turun. Ini saya bahas titik-titik itu ya. Titik-titik itu, karena itu ada lanjutannya. Setelah Nabi SAW turun di langit ke-7, Ibrahim AS tidak bicara apa-apa. Kemudian dia turun ke langit ke-6, ketemu sama Musa. Maka Musa AS menanyakan, hai Muhammad, apa yang Tuhanmu berikan untuk umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Musa AS, berat. Umatmu tidak akan mampu itu. Minta keringanan. Nabi SAW balik, minta keringanan. Allah ringankan 5 dulu, jadi 45. Kembali lagi, langit ke-7, Ibrahim tidak bicara apa-apa AS. Langit ke-6, Musa tahan lagi. Berapa hai Muhammad? 45. Masih berat. Nabi SAW balik lagi. Minta keringanan, diringankan lagi 5. Terus bolak-balik sampai sisa 5. 5 pun Nabi Musa AS masih tahu gitu, kelemahan kita ini. Ya. Nabi Musa AS masih mengatakan, berapa hai Muhammad? 5. Masih berat. Minta lagi keringanan. Barulah Nabi SAW mengatakan, saya sudah bolak-balik ke Tuhanku berulang kali dan ini saya sudah malu. Gitu kan. Maka pada saat itu pun Allah berfirman kepada Nabi SAW, sesungguhnya hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi berpahala 50 waktu sholat. Karena setiap pahala aku lipatkan menjadi 10 kali lipat. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Aqsa, lalu kembali ke Mekah sebagaimana sudah saya ceritakan tadi. Kita masuk ke potongan selanjutnya. Ya. Tentu di sini sudah saya bacakan ini. Ini potongan selanjutnya sebenarnya masih perlu kita jelaskan. Aku terus berbolak-balik kepada Rabbku dan kepada Musa alaihissalam hingga dia berfirman. Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya itu 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Masing-masing sholat bernilai 10. Jadi semuanya bernilai 50 sholat. Dan sampai sini tentunya teman-teman sekalian, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerima permintaan Nabi SAW diringankan sampai 5. Tapi Allah tidak akan mengubah kemahamuliaannya Allah. Karena Allah punya sifat akramul akramin. Allah menerima permohonan hamba untuk keringanan, iya. Tapi Allah tidak mau balas keringanan itu dengan mengurangi juga kadar balasannya. Itu kemahasempurnaannya Allah. Gitu kan? Misal kita kalau manusia ini transaksi, saya mau beli barang ini, diskon dong sekian. Misal 5 biji harganya sekian. Mungkin orang akan mengurangi. Ya, atau kita beli kualitas barang dengan harga lebih murah, maka kualitasnya diturunkan gitu kan. Allah SWT tidak akan mengurangi kualitas. Jadi Allah memberikan keringanan buat Nabi SAW dan kita semua. Dari 50 menjadi 5 sholat, tapi Allah tidak sama sekali mengurangi kemahasempurnaannya. Allah tetap memberikan balasan 50 waktu sholat. Itu kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini satu hal yang luar biasa ya.
kita pun harus berterima kasih kepada Musa alaihissalam atas jasanya. Kalau 50 waktu sholat, per 15 menit azan. Ya, siap nggak? Bukan 15 menit mana? Per 5 menit mungkin. Azan terus iqamah sholat lagi gitu kan. Potongan selanjutnya, tadi itu mungkin yang kelima kalau nggak salah tadi ya. Ini yang keenam, barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum melakukannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan belum melakukannya, maka tidak dicatat sedikit pun. Jika dia melakukannya, dicatat baginya 1 keburukan. Ini manfaat sendiri. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah saya jelaskan. Usahakan teman-teman punya niat di semua amal soleh. Jangan pernah luputkan. Baik kita lihat orang lain kerjakan dan kita belum bisa, atau terlintas di benak kita saja. Contoh misal, ada orang lagi sedekah di depan kita. Ada masjid lagi dibangun, kita lewat, dia lagi nyumbang misalnya. Kita kebetulan tidak bisa mampir. Atau memang kita pun kalau mampir tidak punya kemampuan untuk itu. Niatkan, kalau seandainya saya bisa melakukan seperti orang ini, saya akan lakukan. Maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau dia niat, dapat 1 pahala. Tapi kalau dia melakukannya, dikasih 10 kali lipat. Itu kalau dia lihat orang lain berbuat. Kalau orang lain, misalnya orang puasa, orang haji, orang umroh, apa saja, maka dia niatkan juga sebagaimana dia ingin lakukan. Tapi ini harus tulus ya. Benar-benar dia, kalau Allah berikan kesempatan, dia mau lakukan. Jadi jangan temannya sedekah, udah saya niat aja deh, biar aja dia yang sedekah. Ini nggak dapat ini. Betul-betul dia punya halangan sekarang. Teman-temannya pada berangkat haji, dia nggak bisa berangkat haji, karena nggak dapat visa. Kalau dapat visa, dia akan berangkat. Nah, akan dapat pahala haji lengkap. Gitu kan? Diniatkan begitu. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal saleh supaya saya bisa mendapatkan pahalanya walaupun belum sempat saya melakukannya, gitu kan. Kalau orang lain melakukan, kalau kita juga terlintas di benak kita, contoh misal teman-teman mulai sekarang jangan tidur malam hari kecuali niat sholat tahajud. Niat. Jadi jangan kalau syaitan bisikin, kayaknya saya tidurnya telat nih, gak usah bangun sholat malam deh. Dari awal sudah niat gak mau. Enggak. Niatin sekarang, ubah. Saya mau ya sholat malam. Kalau dia tertidur, kelewatan, dapat pahala 1 sholat malam. Kalau dia kerjakan, dapat 10 kali pahala sholat malam. Ini kemudahan sekali. Ingat teman-teman, setiap kali ada kesempatan beramal soleh, selama kita masih hidup jangan sia-siakan. Renungi riwayat ini riwayat sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Tabarani, tapi ini riwayat sahih. Hadits ini berbunyi, ada 3 orang di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi ini. 3-tiganya kurang lebih hampir sebaya umurnya. Yang satu, waktu Nabi SAW utus pasukan, dia ikut berperang lalu mati syahid. Setelah itu, Nabi utus pasukan yang kedua, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang mati syahid. Beberapa hari setelah itu, orang yang ketiga gak sempat ikut perang tapi mati di ranjangnya. Maka ada seorang sahabat mimpi. Dia mimpi 3 orang ini masuk surga. Yang paling depan, paling bagus fasilitasnya, justru orang yang mati di ranjang. Lalu yang di belakangnya orang yang mati syahid, orang yang kedua tadi. Yang paling belakang orang yang mati syahid pertama. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Kan di pandangan kita orang mati syahid kan gitu. Apalagi yang duluan mati syahid. Gitu. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran? Bagaimana bisa kau bandingkan antara solatnya orang yang mati di ranjang walaupun cuma berapa hari itu dengan solatnya orang yang mati syahid? Bagaimana kau bandingkan zikirnya, ibadahnya? Tidak bisa dibandingkan. Ketahuilah perbandingan antara orang yang mati di ranjang dengan orang yang mati syahid itu antara langit dan bumi pahalanya. Apa maknanya? Kesempatan kalau masih bisa beramal soleh jangan sia-siakan. Kalau masih hidup teman-teman maksimalkan. Karena 1 hari saja zikir pagi petangnya, sholat berjamaahnya, mungkin uduknya, mungkin senyum dengan muslim itu sudah lebih besar daripada orang yang lebih meninggal daripada kita. Dari sisi pahala. Memang sudah begitu. Itu ada 2 riwayat begitu mirip ya. Itu juga ada sahabat Nabi begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau yang mati lebih dulu, itu Nabi mengatakan, tidak ada seorang muslim pun ya, yang Allah berikan umur dalam keadaan Islam, kecuali dia akan lebih banyak mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Maka itu kesempatan. Mumpung kita masih bisa beribadah. Ya.
Selanjutnya juga dikatakan, dan siapa yang niat melakukan keburukan, dia niat mau zina, mau bohong, mau nipu, lalu dia batalkan, ini karena Allah tentunya, bukan karena ban mobilnya pecah, bukan karena hujan lebat, memang karena Allah larang, nggak usah deh, jiwa saya kayaknya terganggu nih, merasa terkekang, ya udah berhentiin, karena Allah dapat pahala, satu pahala. Kalau dia kerjakan, dicatat baginya satu dosa saja. Dan ini rahmat Allah yang sangat luas. Kemudian di sini ada, ini sebenarnya selanjutnya adalah lanjutan potongan yang sebelumnya. Kemudian aku turun hingga sampai kepada Musa AS, lalu aku memberitahukan kepadanya dan dia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, aku katakan, aku telah bolak-balik mendatangi Rabbku sampai aku malu kepadanya. Makna bolak-balik tadi yang saya bilang dikatakan dalam riwayat lain, memang setiap Musa menahannya, dia minta lagi, ya Allah ringankan, ya Allah ringankan. Terus diringankan 5 sampai sisa 5 saja. Ya, artinya berapa kali tuh Nabi SAW bolak-balik dari 50, 9 kali kurang lebih ya. Nabi SAW bolak-balik sisa 5. Lalu di sini di hadis Abi Dzar setelahnya, sama hadis Bukhari Muslim, yang Nabi dan Allah SWT berfirman, hiya khamsun wa khamsun, la yubaddalul qawlu ladayya. Itulah 5 dalam amalan muslimah salat dan pahalanya 50. Keputusanku tidak dapat diubah lagi. Nah, berbicara masalah sholat ini teman-teman sudah sering kita sampaikan tentunya. Tapi maksimalkan. Teman-teman mau perbaiki semua keadaan hidupnya. Mau bahagia, mau sembuh penyakitnya, mau dipenuhi hajatnya. Mau merasa lebih dekat sama Allah, mulai dari sholat perbaiki. Sholat perbaiki. Azan ke masjid, sholat. Ibu-ibu di rumah azan langsung sholat. Perbaiki dari situ dulu. Semuanya jadi baik nanti. Subhanallah, orang yang memulai dengan sholatnya, maka semua ibadah yang lain jadi mudah dia mengerjakan. Puasanya, zikirnya, jalan sendiri nanti. Sholat dulu. Coba perbaiki, komitmen. Apalagi kalau anda bisa terapkan bagi laki-laki di sini 40 hari 5 waktu sholat di masjid. 1 bulan setengah kurang, 1 bulan 10 hari. Azan ke masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam, Allah Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. 40 hari dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Gak akan pernah bohong selamanya. Gak akan pernah ingkar janji, gak akan pernah juga mengkhianati amanah. Ada seorang syekh di Saudi, dia sangat alim Masya Allah, dan dia punya anak perempuan terkenal sangat baik, solehah. Ternyata ada satu laki-laki melamar, orang ini kurang. Dari sisi kelihatan penampilan agamanya kayaknya kurang nih. Tapi syekh gak mau nolak lamarannya. Syekhnya mengatakan, saya terima lamaran tapi dengan satu syarat saja. Saya mau kau hadir di sini 5 waktu sholat di masjid saya. Saya jadi imam kau di belakang saya. 40 hari. Syekhnya mau terapin hadis ini kepada dia. Kata anak muda tersebut, sepekan pertama saya datang karena ngejar janji saya sama syekh, bukan karena Allah. Saya datang sholat ya, tapi karena mau diterima lamaran. Begitu masuk hari ke-10, mulai berubah. Terasa kayak ada, memang sholat ini kayak nyaman gitu ya. Hari ke-20, hari ke-30, sampai hari ke-40 dia bilang, begitu saya penuhi semua itu, maka semenjak itu saya rasanya tidak ingin lagi meninggalkan sholat di masjid dan tidak mau ketinggalan sholat, walaupun saya tidak nikah sama anak syekh itu. Memang ini subhanallah, kalau sekali lagi, kalau mau perbaiki apapun, boleh perbaiki dari sholat. Sholat saja. Itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling Allah cintai. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time, pada waktunya. Azan, lupain semua negosiasi. Nggak ada, mau berapa miliar pun lupain. Mungkin teman-teman itu amal terakhir antum. Siapa yang tahu? Gitu kan. Makanya Nabi SAW kalau takbir itu berkata, Sallu salatal muwadda'ah. Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan kalian. Anggap habis salam kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan amal soleh, perbaiki. Maksimalkan. Gitu kan. Nikmati ibadah itu insya Allah akan maksimal. Intinya, mulailah perbaiki dari salat. Allahu a'lam.